Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada yang Pak Maliki, apa kabar? ATP-nya mana ATP-nya? Ya, Pak Suyanto Ponorogo, Pak Nyoto. Waalaikumsalam, Pak Muhaimin. Oke. Hai, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di live streaming saya pada malam hari ini. Ini live streaming yang tidak rutin ya, yang dadaan ya, seperti tahu bulat digoreng dadaan. Baik, kajian atau yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah mempelajari tidur ya. Ini manfaatnya banyak sekali. Jadi kenapa kita itu di dalam doa baik tidur maupun bangun ya, baik mau tidur maupun bangun tidur itu ada unsur mati ya, yang apa namanya, ketika mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, itu juga mati. Jadi tidur ini kaitannya erat dengan kematian ya, erat dengan kematian. Bapak Ibu, kalau tidur kita itu su'ul khotimah, apa itu tidur su'ul khotimah? Itu tidur yang membuat tidak nyenyak. Oke. Ya, yang sudah hadir Pak Khalidin, waalaikumsalam, dari Jamaah Condet, Pak Awang, Pak Darmaini, waalaikumsalam, Pak Didik, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, Bu Rinasti Nur Awenggi, nyimak, mudah-mudahan Allah beri ilham kepada saya untuk bisa menyampaikan masalah tidur. Baik Bapak Ibu, tidur yang su'ul khotimah tentunya beda dengan tidur yang husnul khotimah. Baik, apa ini tidur yang husnul khotimah atau tadi tidur yang su'ul khotimah, itu bedanya di mana dengan yang husnul khotimah? Baik Bapak Ibu, kalau tidur kita ya, tidur kita itu kita tidak bisa meninggalkan dengan ikhlas urusan-urusan atau kepemilikan keduniawian, ya tidur kita tidak nyenyak. Pasti mimpinya tentang mimpi duniawi, mimpinya mimpi yang menakutkan, mimpi yang tidak menyenangkan ya. Baik, maka Bapak Ibu, karena tidur ini adalah tidur yang merupakan tidur menuju kematian yang sementara, karena kalau kematian itu ruh kita itu ditahan ya. Kalau tidur itu ditahan, kalau kematian itu ya terus ke Allah dan tidak kembali lagi ya. Jadi ya Pak Ibu, sebagai pengantar dulu bahwa tidur kita itu harus bisa meninggalkan urusan duniawi, sehingga ketika jiwa kita itu di saat tidur itu bisa tenang di dalam tidur, maka kita harus melakukan sedikit ritual ya. Kita harus melakukan sedikit ritual agar jiwa kita tenang ketika akan tidur ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya sama ya, antara tidur dan kematian itu jiwanya harus tenang. Baik, ini ada telepon masuk, saya tolak dulu. Baik. Pak Pring Naga. Ya,
Bentar ya, ini Bapak sedang siaran. Mantap. Ya toh? Bapak sedang siaran. Coba kamu lihat di sini, Bapak sedang siaran. Lupa. Nah, dah. Tunggu dulu ya. Bapak sebentar, siaran sebentar. Baik Bapak Ibu. Di dalam kita mau tidur ya, di dalam mau tidur ya, ada hal-hal yang perlu kita pelajari sehingga ketika kita tidur nanti itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan jiwa yang tenang. Ya, mungkin Bapak Ibu secara ritual ibadah dari mulai wudhu, sholat 2 rakaat, membaca surat Ikhlas, kemudian berzikir, itu saya kira sudah. Cuma saya ingin secara kesadaran bagaimana, ya, secara kesadaran jiwa kita harus bagaimana. Baik Bapak Ibu, di zikir nafas, ya, di zikir nafas itu kita belajar yaitu di level 3, yaitu bagaimana kita berserah diri kepada Allah. Itu menjadi latihan yang latihan yang harus kita lakukan. Ya, bentar Bapak Ibu, ini sambil ngomong. Oke, ya. Ketika kita mau tidur, ya, ketika kita mau tidur, kita harus belajar arah jiwa kita itu kemana, gitu ya. Ketika kita mau tidur, kita harus belajar, ya, arah tidur kita itu kemana. Jadi ketika kita ini mulai merebahkan, mulai rileks, mulai pasrah, ya, mulai rileks, mulai pasrah, di situ ada perjalanan jiwa kita, ya, perjalanan jiwa kita yang masuk pelan-pelan di dalam keadaan tidur, ya. Jadi ketika kita mau tidur, itu arah jiwa kita itu bisa kita pelajari. Jadi ketika kita mau tidur, nah seperti ini, tidur gitu, coba sadarnya digunakan, ya, sadarnya digunakan dan terus ikuti keadaan tidur itu, ya, terus ikuti keadaan tidur itu. Jadi ketika kita mau tidur, biasanya kalau tidur kan kita tidur gitu aja kan, tidur ya tidur aja biasa gitu, tidur aja langsung gitu. Sekarang enggak, justru tidur ini sebagai latihan bagaimana jiwa kita bisa masuk ke dalam alam kejiwaan yang lebih dalam, ya, alam ketenangan yang lebih dalam. Sebab agar ketika kita tidur nanti jiwa kita itu mengalami ketenangan. Nah, makanya ketika kita tidur, Bapak Ibu, tidur itu pas jiwa kita itu juga mengalami sebuah perjalanan, ya, mengalami perjalanan sehingga kita bisa kita pelajari. Jadi ini yang saya sebut dengan mempelajari jalannya tidur, ya, jalannya tidur. Kita pelajari. Nah, kenapa harus kita memisahkan antara tidurnya tubuh kita dengan perjalanan jiwa? Dengan perjalanan jiwa kita, berarti kita itu sudah bisa memisahkan mana pikiran dan mana perasaan ini, ya. Jadi perasaan, pikiran itu akan ikut tidur, Bapak Ibu.
Cuma tergantung jiwanya. Ya. Kalau jiwanya itu tidak tenang, maka pikiran juga tidak tenang. Dan perasaan pun tidak tenang. Maka banyak sekali orang yang tidur tapi pikirannya masih kemana-mana. Mimpinya yang aneh-aneh. Kadang-kadang mimpi yang menakutkan. Sehingga membuat hati itu ketakutan, cemas, dan lain sebagainya. Maka dengan kita mempelajari perjalanan jiwa kita ketika akan tidur, kita sudah memisahkan, ya. Jadi jiwa kita itu masuk dalam alam tidur itu dalam keadaan tenang, ya. Baik. Jadi caranya adalah ketika kita sudah mulai memejamkan merebah di tempat tidur, mulai memejamkan mata, kemudian terus sadar Allah. Ya, terus sadar Allah, kemudian amati rasa kantuknya, ya, amati rasa kantuknya, amati biasanya nih perjalanannya itu kayak apa, hilang gitu. Nah, ini keadaan sadar ini harus mempelajari ini. Nah, Bapak Ibu bisa menjaga dengan melakukan zikir nafas, ya. Bapak Ibu bisa menjaga kesadaran itu dengan zikir nafas. Jadi hu Allah dalam hati, ya. Terus biasanya kalau langsung tidur lap ya habis. Tapi ini kita pelajari sehingga nanti fenomenanya Bapak Ibu akan merasakan keadaan yang jika Bapak Ibu tidak terbiasa jadi aneh. Misalnya mendengar kalau tidurnya itu mendengkur misalnya, atau bisa menyadari orang-orang yang mungkin sedang lalu lalang padahal mata terpejam. Nah, itu karena apa? Kesadarannya dipertahankan, ya, kesadarannya itu dipertahankan untuk agar tetap bisa tidur. Kesadarannya itu dipertahankan meskipun tubuhnya itu tertidur. Nah, baik. Jadi ini latihan pertamanya, ya, tahap pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tadi latihan tahap pertama itu adalah mengamati jalannya tidur. Yang kedua, latihan yang kedua, setelah kita mempelajari tentunya kita tahu jalannya, kan gitu. Tahu jalannya. Nah, jalan jalan perjalanan jiwa kita ketika mau tidur kita tahu. Nah, kita amati, kita hafalkan, kemudian kita bahasa Jawanya itu dititeni, gitu ya. Dititeni itu diamati, ya, ditandai, ya. Nah, nanti ketika ini Bapak sudah bisa, maka latihan yang tahap kedua yaitu Bapak Ibu belajar untuk mendahului proses tidurnya. Jadi maksudnya gimana? Jadi karena sudah paham dengan jalannya tidur, ya. Karena sudah paham dengan jalannya tidur, maka kesadaran itu bisa mendahului masuk ke alam tidur secara lebih cepat, mendahului tidurnya jasad. Nah, ini akan membuat tubuh itu lebih istirahatnya lebih. Jadi tubuhnya juga tenang, rileks, jiwanya juga tenang. Ya, baik. Nah, ada satu catatan Bapak Ibu, kemana tidur kita, ya, kemana jiwa kita ketika kita tidur. Ya, baik. Kalau biasanya kita tidur itu berada di keadaan alam bawah sadar atau berada di alam
pikiran bawah sadar, ya. Sekarang kalau kita melatih seperti ini, kita bawa pikiran, kita bawa kesadaran kita untuk menyadari Allah. Jadi kemana arah tidur sang jiwa? Sang jiwa mengarahkan dirinya ketika tidur itu menuju kepada Allah. Ya. Di jiwa itu pergi menuju kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ini bedanya dengan tidur yang biasa dan tidur yang sekarang sedang kita pelajari, ya. Kita pelajari itu jiwa kita mengarah ke Allah. Tubuhnya tidur tapi jiwanya terus mengarah ke Allah. Karena apa? Di latihan yang pertama tadi kita mengamati perjalanan jiwa, tapi jiwa kita juga mengarahkan dirinya ke Allah. Jadi sambil mengarahkan ke Allah dengan hu Allah, kita juga mengamati proses masuknya tubuh itu masuk ke alam tidur. Tapi jiwanya kita bawa terus ke Allah. Sambil kita pelajari. Jadi kita berjalan sambil mempelajari. Nah, gitu ya. Kita berjalan ke Allah sambil kita mempelajari. Nah, kemudian latihan kedua, kita mendahului. Kita misalnya kalau mempelajari kecepatannya 30, sekarang kecepatannya mendahului tidur. Mendahului tubuh untuk tidur. Ya, karena sudah hafal jalannya, ya sudah, langsung aja masuk ke mana arah tidurnya tadi, tapi jiwanya itu mengarah ke Allah. Ini mungkin agak sedikit susah, ya. Agak sedikit susah, tapi coba nanti Bapak Ibu amati betul-betul bahwa ternyata tidur itu bisa mengantarkan kita ke alam-alam yang lebih gaib, ya. Tapi kita tidak ke gaibnya, tapi justru kita ke gaib, yaitu ke Allah, ya. Jiwa kita ke Allah, sehingga tidur kita tenang, ya. Nah, Bapak Ibu, itu mempelajari jalannya tidur. Nyinau dalane turu. Kita harus tahu, nyinau dalane turu, ini pelajaran, ya. Nyinau dalane turu. Baik, nanti pertanyaan nanti, ya, saya jawab insya Allah. Kemudian yang kedua adalah nyinau dalane pati, atau kita belajar mempelajari jalannya kematian. Ya, kalau ditanya pernah mati aja, Pak. Ya, belum pernah mati. Kalau sudah mati nggak bisa jadi YouTuber, kan gitu. Jadi gini, tadi di awal saya sampaikan bahwa tidur itu hampir sama dengan mati. Makanya doanya bangun tidur, ya, ada matinya. Ketika bangun tidur, ya, alhamdulillah sudah dibangunkan dari mati. Berarti tidur itu sama, pada level tertentu sama dengan mati. Jadi, kalau mati pun sama, Bapak Ibu. Suatu saat kita mengalami sakaratul maut, kita harus tahu jalannya itu. Kalau nggak tahu jalannya, bingung, Pak. Ini su'ul khotimah. Jadi kalau kita sudah sering berlatih tentang jalannya tidur, maka kita akan lebih mudah di dalam mempelajari jalannya kematian. Baik, apa yang kita lakukan, apa yang jiwa lakukan ketika seseorang itu mau meninggal, itu sama. Mau kemana jiwa itu? Ya, mau kemana jiwa itu? Ya, kalau ketika kita mau tidur jiwa tidak ke Allah, ya namanya su'ul khotimah. Kalau meninggal kita, jiwa kita tidak ke Allah, ya su'ul khotimah. Ya. Baik. Jadi ketika kita tidur, ya, ketika kita mati, maka kita gunakan latihan mempelajari tidur tadi. Perjalanan jiwa tadi kita gunakan ketika mengalami sakaratul maut. Ya, ketika kita mengalami sakaratul maut, maka jiwa ini meninggalkan tubuh. Kemana? Ke Allah. Bahwa ketika kita sakaratul maut, suatu saat itu
kadang tubuh itu tingkat keberfungsiannya itu minimal. Mungkin hanya artinya kesadaran apa begini ya. Tapi kalau sadar secara kejiwaan masih ada. Tapi kalau sadar mata melihat, otak berpikir itu sudah enggak bisa. Nah, kadang-kadang sudah seperti sudah meninggal tapi masih bernapas. Nah, itu kesadarannya masih. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana mengarahkan jiwa ketika sakaratul maut itu ke Allah. Maka seringkali kita mendengar diajak zikir. Diajak zikir itu artinya dibawa ke Allah. Ya, disebut nama Allah agar apa? Jiwanya ke Allah. Kalau jiwanya ke Allah maka husnul khotimah. Tapi kalau jiwanya tidak mengarah ke Allah maka su'ul khotimah. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita mempelajari jalannya tidur itu suatu saat kita mengalami sakaratul maut kita mempergunakan ilmu yang sudah kita peroleh dari belajar dari jalannya kematian. Ya, ini yang seringkali kita kepikiran nanti saya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, ternyata caranya sama dengan kalau kita mau tidur. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tidur itu sebagai latihan suatu saat kita sudah mau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita husnul khotimah. Ya, yang penting arahnya, ya, jiwa yang tenang. Jadi ketika kita tidur, jiwanya harus tenang. Ketika kita mati, jiwanya harus tenang. Nah, bagaimana bisa tenang? Ya, kita harus berserah diri kepada Allah. Itu di level 3 ya. Di level 3 kita sudah belajar. Sehingga ketika kita mati itu sebenarnya tidak ada ilmu lain kecuali ilmu berserah. Ketika kita sudah sakaratul maut, hafalan 30 juz tidak ada. Saat itu tidak digunakan. Mau mati menghafal 30 tidak mungkin. Yang perlu dilakukan adalah berserah kembali kepada Allah. Nah, yang kembali siapa? Jiwanya. Yang kembali siapa? Kembali kepada kefitrahannya, yaitu jiwa. Maka kita arahkan jiwa kita mengarah ke Allah. Jadi Bapak Ibu, tadi saya uraikan ketika tidur kita harus kembali menggunakan ilmu tidur itu untuk kembali sempurna menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan tidur kita husnul khotimah dan mati kita husnul khotimah. Baik. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya. Ya, selamat channel. Channel. Yusuf SA. Pakai SA sekarang. Ikut-ikutan Mbak Bejo SA. Ya, baik. Ya, dapat saya cari yang bertanya. Ini Pak Pur, semoga Allah kemudahan dan kepahaman. Amin. Kang Darman, Pak Sangkot Basuki, alhamdulillah. Pak Imam Mahmudi, ya. Baik, posisi tidur yang pas bagaimana Pak Pur? Cara yang pas ya sesuai sunnah Rasul, yaitu miring ke kanan dengan tangan itu disatukan, ditaruh di pipi. Nah, berarti pipi kanan, ya. Itu paling bagus. Ya, tapi ya itu nanti setelah kita tidur ya monggo saja. Tiba-tiba kita melumah atau mungkrep ya. Itu kondisi ketika kita sudah tidur. Ya, Pak Wahid malam Jumatan kok nggak kesini. Pak Dodi, ya waalaikumsalam. Ji Pak Hari Budi derek ngaos. Pak ya Pak Widyo Klaten menyimak. Oh iya ini Pak Widyo. Ji Pak Widyo sun. Miring tiang rok samangke tilem piyambak wonten kamar wingking jebul ingkang ngorok kok kula piyambak. Nggih Pak Widya, itu salah satu fenomena kejiwaan. Jadi jiwa kita ini karena ketika mau tidur itu kita gunakan untuk mengarahkan ke Allah,
Ya, terus gitu ya, sadar Allah dengan dikir nafas Allah. Lama-lama tubuh kita itu sudah tertidur dan ngorok, tapi kita masih sadar, sehingga bisa ngorok siapa ini? Ternyata kita sendiri yang ngorok. Nah, ini. Baik Pak Ari Aryawan yang selalu rajin nyimak ya dari Bontang. Semoga suatu saat bisa ke Bontang ya. Pak Purnomo, Pak Purnomo dari nyimak dari mana? Banyuanyar. Raja Tokai, alhamdulillah Pak Yulianto ya ini ya, Pak Yulianto. Jadi kesini enggak Pak Yulianto? Pak Abdul Rahim, Pak Siti Munjaya, Pak baik semuanya. Ingin saya sampai ke level itu Pak Pur, iya Bu, latihan insya Allah. Allah beri kemudahan. Baik Bapak Ibu, ini siaran streaming singkat saja, karena kepikiran saya tentang nyinau dalane turu, nyinau dalane pati ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita latih bersama, bisa insya Allah suatu saat bisa kita gunakan untuk menghadapi proses paratul maut, sehingga jiwa kita tenang, jiwa kita tidak ketakutan, jiwa kita tetap memegang tauhid yang kuat di hadapan Allah, sehingga mati kita mati yang husnul khatimah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sambil ngomong ini, kamu mau memperkenalkan nggak ke teman-temannya Bapak? Namamu siapa? No. Jangan hai guys ya, nggak boleh. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Doakan saya jadi anak yang soleh ya. Ayo. Kok mantuk piye? Kamu ngomong. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bapak Ibu. Doakan saya. Menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Bapak jadi enggak makanya. Oh iya, nanti saya bentar. Itu di belakang ada Pak Zen. Halo. Ya. Ya. Halo guys. Ada Om Rindu yang tiduran. Siapa? Ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih atas gabungnya di channel ini, di channel saya. Mudah-mudahan nanti dipertemukan lagi di live streaming dadaan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.